Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang akan mendaftarkan putra-putrinya pada pelaksanaan PPDB SMP Negeri di Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia dan salam sehat untuk kita semua. Kemarin atau tadi sudah saya jelaskan terkait aturan ya, alur pendaftaran, perubahan jadwal yang baru terkait pengajuan akun. Nah, kali ini nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana cara pengajuan akun sampai dengan selesai ya, baik yang untuk siswa dalam database atau siswa di luar database. Kalau siswa di luar database bisa jadi siswa luar kabupaten atau siswa lulusan tahun pelajaran sebelum tahun 2021. Langsung saja, ini paparannya. Jadi terkait mekanisme dan tata cara pengajuan akun peserta PPDB online SMP Negeri tahun pelajaran 2021-2022 di Kabupaten Jepara. Nah, untuk pengajuan akun nanti teman-teman sekali lagi saat ini atau nanti di deskripsi link video YouTube ya, nanti teman-teman bisa mendownload atau bisa melihat akun dummy yang nanti bisa digunakan atau dicoba saat ketika atau teman-teman mau mengajukan akun ya. Nanti saya sertakan link akun demonya supaya nanti teman-teman bisa langsung mencoba bagaimana pengajuan akun sampai dengan tahap selesai. Terkait pengajuan akun, ketika teman-teman membuka laman jepara.siapminppdb.com nanti akan muncul seperti ini. Bisa diklik ajuan akun yang paling bawah atau diklik salah satu jalur pendaftaran, terus diklik ajuan akun. Nah, tinggal pilih saja. Nanti menunya sama, tampilannya sama. Nanti akan tampil seperti ini ya, bagi siswa yang dalam database tinggal memasukkan NISN 10 digit, pilih dalam kabupaten, jenis lulusannya pilih reguler, tahun lulus 2021 dan masukkan kode keamanan ya. Nanti akan muncul biodata siswanya, tinggal melengkapi isiannya. Nah, ini contohnya seperti ini, tinggal mengisi. Kalau lulusan dalam Kabupaten Jepara tahun 2021 tapi pada saat pencarian tidak ketemu, nanti bisa memanfaatkan fitur yang jenis lulusannya paket atau pilihannya ini ya, tahun 2021. Nanti tinggal ngisi biodata saja. Contohnya seperti ini. Ini kalau siswa dalam database nanti ketemu data siswanya, ada biodatanya, tinggal mengisi kelengkapan datanya. Nah, di bawah biodata yang ada di database nanti teman-teman diminta mengisikan kelengkapan data domisili. Di antaranya alamat siswa, pastikan lengkap ya, jalan, RT RW, nama desa dan seterusnya. Walaupun di sini sudah ada keterangannya. Pilih provinsinya mana, kabupaten mana, kecamatannya di mana sesuai kondisi kabupaten, dan berada di kelurahan atau desa mana sesuai dengan kondisi kecamatannya. Kemudian isikan RT RW. Nah, terkait pengisian alamat ini pastikan sesuai dengan domisili yang tertera pada kartu keluarga. Ingat ya, pastikan sama dengan yang tertulis di kartu keluarga. Dalam artian nama siswanya ini juga harus masuk di dalam kartu keluarga, jangan sampai tidak. Langkah berikutnya di bawah isian ini, di bawah isian data alamat, nanti di bawahnya ada titik koordinat. Nah, titik koordinat ini adalah titik koordinat yang diambil dari database Pusdatin yang sumbernya dari Dapodik kalau siswa lulusan SD, dan EMIS kalau berasal dari MI Kemenak yang sudah divalidasi melalui laman ini oleh operator sekolah atau mungkin oleh orang tua.
dan data yang digunakan adalah data per tanggal 25 Mei tahun 2021 sesuai dengan surat edaran kami di dinas, yaitu tertanggal 17 Mei 2021 nomor 470/1378 yang perihalnya tentang verifikasi dan validasi siswa kelas akhir, cut off-nya tanggal 25 Mei tahun 2021. Di bawah data titik koordinat nanti ada isian data tambahan calon, di antaranya NIK siswa maksudnya ini ya, NIK calon siswa sesuai yang tertulis di kartu keluarga, dan untuk pengisian NIK dan nomor KK ini jumlahnya ya sesuai dengan yang di KK ya, itu jumlahnya adalah 16 digit. Kalau kurang dari 16 tidak bisa disimpan, lebih juga tidak bisa disimpan karena harus sesuai jumlahnya yang tertulis di kartu keluarga. Nomor telepon ini pastikan diisi yang aktif dan bisa dihubungi, bisa nomor telepon calon peserta didik atau mungkin orang tua atau saudaranya, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang perlu klarifikasi nanti akan dihubungi oleh panitia. Berikutnya isian nama ibu kandung, ini harus diisi, yang ada bintang-bintang merah ini harus diisi sesuai yang tertulis di kartu keluarga. Misalnya ibu kandungnya sudah meninggal, ya diisikan saja sesuai nama ibu kandungnya atau mungkin wali. Nomor kartu keluarga tadi 16 digit, tanggal kartu keluarga yang tertulis di kartu keluarga silakan dimasukkan di sini. Nah, terkait tanggal kartu keluarga ini batas tanggalnya itu sesuai dengan Permendikbud tentang PPDB, yaitu minimal 1 tahun, berarti bulan Juni ya, karena 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB berarti maksimal tanggalnya di sini adalah bulan Juni tahun 2020. Nanti kita lihat di aplikasinya. Berikutnya di bawah isian biodata tambahan tadi ada isian terkait pemilihan jalur, yaitu sesuai jalur yang dipilih oleh calon peserta didik sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Ada 4 jalur, yaitu zonasi, prestasi, afirmasi maupun perpindahan orang tua, serta diminta untuk mengisi nilai rata-rata SKL yang format isiannya harus puluhan ya, ingat puluhan, berarti isiannya rentan antara 10 sampai dengan 100. 2 digit di belakang koma nggak apa-apa, dimasukkan saja sesuai yang tertulis di surat keterangan lulus ya, silakan dimasukkan. Contoh, jika siswa hanya memilih jalur zonasi, contoh seperti ini, hanya memilih zonasi, yang lainnya tidak, nggak apa-apa, walaupun sebenarnya siswa bisa memilih lebih dari satu jalur pendaftaran sesuai dokumen yang dimiliki. Contoh misalnya, kenapa siswa ini hanya memilih zonasi ya, contohnya kasusnya tadi ya, tempat tinggal rumahnya di belakang sekolahan, sehingga tanpa memilih jalur yang lain pun pasti akan keterima gitu. Karena mekanisme zonasi adalah jarak terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah, tapi juga tidak menjadi jaminan. Kembali ke titik koordinat yang tampil di sebelum data tambahan tadi, pastikan ya titik koordinat situ benar. Kalau salah ya harusnya lebih bijaksana dalam menentukan pilihan jalur pendaftaran. Kalau hanya memilih jalur zonasi, nanti pun dokumen yang diupload ya sesuai dengan jalur zonasi. Apa itu ya? Dokumen wajib. Dokumen wajib apa? Nah, terkait dokumen wajib itu ada 3 minimal yang harus diupload. Apa saja? Scan kartu keluarga maksimal ukuran 1 mega, SKL ya, dan KTP orang tua. Nah, terkait SKL ini harus asli, tetapi kalau untuk KK boleh fotokopi. Begitu juga KTP orang tua boleh fotokopi. Tapi kalau SKL ini harus asli. Kalau tidak asli nanti akan ditolak oleh operator SMP saat dilakukan verifikasi dokumen. Berikutnya, calon peserta didik memilih jalur zonasi dan prestasi. Nah, prestasi itu ada yang pakai piagam dan non piagam. Nah, kalau pilihannya zonasi dan prestasi dipilih iya, tetapi siswa tersebut tidak memiliki piagam prestasi, maka isian dinilai prestasi
pilihannya dipilih tidak memiliki prestasi, dan pilihan di jalur afirmasi dan perpindahan ya dipilih tidak. Kalau pilih jalur zonasi dan prestasi dan siswanya memiliki prestasi, berarti nanti pilihan prestasinya disesuaikan dengan piagam prestasi, juara berapa, jenjangnya apa, dan tanggal prestasinya kapan. Nah, terkait tanggal prestasi ini juga dibatasi. Jadi prestasi yang bisa digunakan adalah rentan waktu antara tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2021. Jadi 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dan sama nilai SKL-nya juga dimasukkan. Ini jika memilih jalur zonasi plus prestasi baik yang memiliki piagam maupun non piagam, karena proses seleksi jalur pendaftaran prestasi itu bisa digunakan untuk siswa atau dimanfaatkan bagi siswa baik yang punya prestasi atau tidak. Kalau tidak punya prestasi ya menggunakan nilai pada SKL. Nah, kalau punya prestasi berarti nilai SKL dibagi 10 plus dengan nilai prestasinya. Dokumen yang diupload apa saja ketika memilih zonasi dan prestasi, yaitu ada tambahan piagam prestasi. Kenapa ini tidak wajib? Ya karena tadi kalau memilih memasukkan pakai pilihan tadi piagam prestasi ada kejuaraannya ya harus diupload. Kalau tidak diupload ya nanti pada saat verifikasi juga akan ditolak, karena sesuai dengan verifikasi dan kelengkapan dokumen nanti dicocokkan. Berikutnya, calon peserta didik memilih jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi. Ini saya contohkan prestasinya yang non piagam ya. Ya. Nah, ketika memilih jalur afirmasi, nanti akan muncul menu tambahan baru terkait status anak nakes. Nah, terkait anak nakes ini di database peserta di database PPDB, kami sudah memasukkan usulan dari Dinas Kesehatan terkait daftar nama anak yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari nakes yang menangani COVID-19. Nah, nanti ketika memilih iya, nanti akan ketika memilih ngisi kakaknya salah, nanti tidak akan bisa diproses karena nanti ada verifikasi. Jadi ketika memilih iya ya dan pastikan isian NIK, NISN maupun nomor kakaknya sesuai dengan data yang sebenarnya, karena ini nanti saling berhubungan. Kalau misalnya tidak anak nakes tapi memilih jalur afirmasi, kenapa memilih jalur afirmasi? Karena jalur afirmasi ini juga bisa dimanfaatkan bagi keluarga anak dari keluarga kurang mampu dan harus memiliki kartu KIP atau orang tuanya punya PKH, punya KIS, punya KKS, dan kartunya nanti pun harus diunggah atau diupload pada saat proses selanjutnya setelah tahap ini ya. Begitu juga kalau status anak nakes juga harus mengupload dokumen surat keterangan dari Dinas Kesehatan terkait status anak nakes. Dokumen yang diupload apa saja? Ini tadi ya, ada piagam, tidak wajib, dan surat keterangan tidak mampu atau KIS, KIP, PKH, dan sejenisnya, serta atau surat keterangan dari kesehatan. Ini juga bisa dimanfaatkan terkait afirmasi, yaitu penyandang disabilitas. Dan ketika ada calon pendaftar yang penyandang disabilitas, juga harus melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau dokter yang menangani ketika yang bersangkutan memilih jalur afirmasi. Nanti diupload juga di sini. Berikutnya, ketika calon peserta didik memilih zonasi, prestasi, perpindahan tugas. Nah, terkait perpindahan tugas ini juga sama. Nanti harus melampirkan surat pindah tugas orang tua atau terkait perpindahan tugas bisa dimanfaatkan ketika ada orang tua yang bertugas di SMP
negeri ya, SMP negeri peserta PPDB online juga bisa memanfaatkan jalur perpindahan tugas orang tua. Syaratnya apa? Ya, dengan meminta surat keterangan dari kepala sekolah yang sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya. Nanti dipahami atau misalnya kurang paham bisa dilihat lagi video tutorialnya. Nanti dokumen yang dilampirkan apa? Ya karena tadi tidak ada pilihan afirmasi, jadi di sini harus mengupload surat tugas orang tua. Nanti dilampirkan. Formatnya seperti yang ada pada tampilan ya. Bisa foto, JPEG, JPG, PNG atau file PDF. Nah, contohnya kalau ini memilih semua ya nanti juga harus melengkapi semua dokumennya, harus diupload semua. Berikutnya setelah diajukan ke tahap berikutnya karena sudah diupload nanti ada menu cek data. Nanti silakan dilihat kelengkapannya apa sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai bisa diklik selanjutnya, kalau belum silakan diklik sebelumnya. Nanti di bagian bawah ada titik koordinat dan ada menu validasi. Nanti silakan di checklist, kemudian klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan, nanti akan muncul menu cetak bukti ajuan. Nah, di sini ada nomor peserta, nama, serta kode verifikasi. Nanti dicetak ya, wajib dicetak. Setelah dicetak, disimpan karena ini digunakan untuk cek verifikasi akun maupun aktivasi akun. Setelah dicetak, nah terima kasih. Nah sekarang kita coba praktek pendaftarannya ya. Ini saya punya akun dummy. Ini saya contohkan. Saya punya akun dummy ini. Nanti saya sertakan di rincian. Oke, saya pilih ajuan akun, masukkan NISN ya. Ini siswa dalam kabupaten karena ada dalam database reguler tahun lulus 2021 2675. Lanjutkan. Nah, di sini isi biodatanya. Misalnya di Kecamatan Longgo. Kelurahannya Sekuro misalnya. RT 1, RW 1. Nah, titik koordinat ini tidak bisa dirubah karena datanya tadi mengambil dari database Pusdatin yang sumbernya dari Dapodik dan EMIS. NIK 16 digit. Nomor telepon 081. Begitu juga ini. Nama ibu kandung, tanggalnya ini tadi ya, hanya sampai dengan 2020 maksimalnya. Zona, misalnya ini pilih zonasi iya, terus prestasi iya. Ketika pilih iya tadi, apakah siswa itu punya prestasi atau tidak? Kalau tidak punya prestasi ya pilihnya tidak memiliki prestasi. Tapi kalau memiliki prestasi ya disesuaikan prestasinya apa, jenjangnya apa, dalam provinsi, luar provinsi, atau dalam kabupaten. Ini saya contohkan tidak memiliki prestasi, maka isian tanggal prestasinya akan hilang. Jika memilih jalur afirmasi karena yang bersangkutan mungkin anak nakes juga, nanti diminta ini status anak nakes. Tapi kalau bukan anak nakes karena yang bersangkutan punya KIP, ya sama. Di sini pilih afirmasi iya dan status anak nakes tidak. Tapi kalau anak nakes berarti nanti pilihannya iya. Menyesuaikan berarti ya. Dan pilihan jalur perpindahan tidak memiliki. Berikutnya memasukkan nilai SKL. Nah, nilai SKL ini adalah nilai puluhan 10 sampai dengan 100. Saya isikan 85,5 misalnya 84,5. Sudah saya isi semua. Kemudian saya klik selanjutnya. Nah, ketika saya klik selanjutnya, maka akan diminta untuk mengupload dokumen kartu keluarga. Silakan diupload, misalnya ini kartu keluarga, terus SKL ya, harus asli, terus lagi KTP orang tua. Berikutnya adalah surat keterangan tidak mampu karena tadi memilih afirmasi dan tidak anak nakes, berarti mengupload KIP, KIS atau PKH yang dimiliki.
Berikutnya, karena siswa tersebut tidak memiliki piagam prestasi, berarti piagam prestasi ini tidak perlu diupload. Selanjutnya diklik lanjutkan, dan karena dokumennya sudah terupload semua. Dan sekali lagi pastikan dokumen yang diupload di sini adalah dokumen yang benar dan valid ya. Klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, nanti ada menu lagi, yaitu terkait cek ulang data atau verifikasi data. Nih, di bagian bawah tinggal klik setuju, dan sebelum klik setuju sekali lagi dicek dulu kebenaran datanya. Kalau ragu-ragu dokumennya saya tadi sudah benar atau tidak, bisa diklik di sini dokumennya. Nah, nanti akan tampil. Nah, contohnya seperti ini ya. Preview dokumennya. Kalau sudah yakin betul, silahkan diklik lanjutkan. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, nah selanjutnya tadi apa? Lakukan cetak bukti ajuan akun. Artinya apa? Kalau ada menu cetak, sebaiknya ketika mendaftar atau pengajuan akun menggunakan laptop atau PC. Kalau mungkin tidak punya printer, bisa di save as dulu ke PDF supaya bisa nantinya disimpan terus bisa dicetak di tempat lain. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti proses pengajuan akun sudah selesai. Tinggal menunggu tahap berikutnya, yaitu verifikasi akun oleh operator sekolah. Nah, untuk melihatnya apakah sudah diverifikasi atau belum, nanti akan saya bahas di video tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa membantu teman-teman calon pendaftar untuk memahami terkait mekanisme pendaftaran PPDB SMP Negeri di Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Selamat siang dan selalu jaga kesehatan, karena PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mari kita cegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jepara dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.